Pentingnya kita menemukan pemimpin baru, pemimpin yang kuat, pemimpin yang mencintai rakyatnya, yang hanya bisa digalang dari pertemuan-pertemuan seperti ini, pertemuan-pertemuan rakyat. Itulah inti daripada kehadiran saya dalam tema anti oligarki ini. Karena kalau ini ketemu pemimpin baru nanti yang dibandari oleh oligarki, maka dia harus mengabdi kepada tuannya yang membandari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada hari ini. Semoga doa-doa kita di dalam forum ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati moderator, teman-teman sesama pembicara di sini, yang saya muliakan Bapak Mudrik Sangidu, dan wabil khusus Bapak Lanyala, Ketua DPD Republik Indonesia. Jadi saya ini pernah ke rumah Mas Mudrik tahun 1985. Saya kasih tahu, saya ini tahun 1985 menjalin gerakan dari Bandung itu. Pertama ke Salatiga, ke rumahnya Ari Budiman, kemudian kemudian ke sini, ke Solo, dan kemudian ke Yogyakarta. Tahun 87 saya berhasil membuat gerakan besar di Bandung, dan kemudian saya dipenjara. Jumhur dikejar-kejar tentara melarikan diri, karena waktu itu tentara ya, bukan polisi yang nangkap kita. 10 tahun kemudian muncul Mega Bintang tahun 1997. Jadi teman-teman sekalian, saya, Rocky, Jumhur, dan Ferry ini sudah 30 tahun lebih melakukan perjuangan politik dan hidup dari penjara ke penjara. Karena saya dipenjara di masa Orde Baru 3 kali ya, walaupun yang satunya disatukan jadi di Laksus, kemudian di tahanan, yang kedua dipenjara juga oleh rejim Jokowi sebagai sekretaris Badan Eksekutif komite kami ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Apa yang saya mau bicarakan di sini adalah rejim yang dulu saya kecam di zaman dulu Orde Baru dengan yang sekarang itu sama saja, nggak ada bedanya. Yang dulu namanya otoritarian, yang sekarang namanya totalitarian. Otoritarian itu sendiri Pak Harto, yang sekarang totalitarian, dia menggunakan DPR untuk menghancurkan undang-undang KPK, menggunakan DPR untuk menghancurkan undang-undang ketenagakerjaan, menggunakan DPR untuk menghancurkan lain-lain, menggunakan kehakiman, menggunakan KPK dan lain-lain. Itu namanya totalitarian. Tapi di belakangnya sama. Apa yang tadi oleh Pak Sukri Padoli sudah singgung, oligarki. Nah, judul di sini kan oligarki. Oligarki itu apa? Zaman Soekarno, oligarki itu namanya VOC. Pernah dengar VOC? Ya, VOC itu organisasi dagang Belanda. Jadi Soekarno dipenjara tahun 1929 dan Soekarno diadilin tahun 1930 di Landrat Bandung oleh Belanda. Soekarno itu dalam pledoinya Indonesia menggugat, mengutuk oligarki. Itu berapa tahun lalu? 1930. Sudah 90, hampir 90 tahun lalu. Dan itu kemudian diulangin oleh beliau tadi Pak Sukri, mengutuk oligarki. Diulangin oleh Bapak Lanyala, mengutuk oligarki. Kalau dulu namanya bukan oligarki, dulu nama VOC,
Jadi sekarang yang ngatur kita ini VOC. Cuma dulu Belanda, sekarang bukan Belanda. Terdiri dari orang-orang Chinese dan pribumi-pribumi juga. Banyak. Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, macam-macam juga pribumi. Jadi kita tidak ada urusan rasis. Tapi itulah mereka, VOC itu mereka sekarang. Wataknya sama, wataknya mengongkosi orang-orang dari bupati, gubernur, presiden dengan uang besar. Konsesinya adalah mereka mengatur negara Republik Indonesia. Itulah prinsip daripada oligarki. Yang kedua yang saya mau bicarakan, nanti ditegur aja kalau udah kelamaan. Saya menulis tadi, udah dibagikan di situ, maksudnya untuk mempersingkat omongan. Jadi saya udah bagikan, ada dua di sini. Satu tulisan, satu buku. Buku memang nggak banyak, tapi buku itu saya tulis di penjara selama 10 bulan. Menggugat Indonesia menggugat. Di situ saya bedah tema ini, oligarki ini. Jadi saya untuk membuat 10 bulan tentang oligarki dan demokrasi, itu saya buat dan itu bukunya saya bagikan, Menggugat Indonesia menggugat. Kalau nanti ada yang tertarik, silakan kontak kepada Pak BS sebagai ketua yayasan. Nanti saya akan kirimkan kepada teman-teman yang tertarik kepada buku itu, supaya kalau ada yang berminat membaca apa itu oligarki, ya, oligarki itu yang membuat disertasi doktor oligarki namanya Profesor Jeffrey Winters. Yang kedua yang juga jago membedah oligarki namanya Thomas Piketty. Ya, banyak orang Indonesia kadang-kadang dia sumbernya itu tidak masuk kepada sumber-sumber utama. Itu yang dimaksud oligarki. Tulisan saya adalah Leadership of Hope. Di paper saya tadi, Leadership of Hope. Apa Leadership of Hope itu? Adalah kepemimpinan yang memberi harapan. Titik 2, demokrasi, redistribusi, dan krisis global dalam tantangan kepemimpinan mendatang. Orang-orang yang berkumpul sekarang jadi berita hari ini dari 3 partai, ya, yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Hampir saya pastikan tidak ada satupun mengerti apa yang kita bicarakan hari ini. Karena mereka itu tidak muncul dari kecintaannya kepada rakyat. Karena mereka itu tidak muncul dari penderitaannya bersama rakyat. Mereka hanya mengutak-ngatik siapa calon presiden, berapa uang yang masuk ke partai saya dapat menteri berapa. Tapi mereka tidak tahu problemnya. Makanya saya tulis problem itu supaya mereka baca. Itu masuk semua di portal. Jadi pertama, Leadership of Hope itu adalah hanya bisa kita temukan kalau kita mempunyai pengetahuan tentang persoalan dan mempunyai pengetahuan tentang menyelesaikan persoalan. Demokrasi. Kenapa penting demokrasi? Karena demokrasi itu dalam pengertian tertentu, ya, jangan dipertentangkan dengan khilafah dan lain-lain. Demokrasi itu memberikan spirit kebebasan, memberikan semangat kita untuk bersama-sama bersatu, membangun persatuan Indonesia ini yang sekarang dihancurkan, dibuat perpecahan dan lain-lain. Aktivis ditangkapin seperti saya, Jumhur, Lius, Habil Marati tadi, Ustadz Tanjung, ditangkapin semua karena diseleksi berdasarkan narasi demokrasi versi mereka. Ditangkap berdasarkan narasi ideologi versi mereka. Jadi tidak ada lagi yang benar. Ya, 1 menit lagi. Yang kedua soal redistribusi. Di dalam tulisan saya itu ada penting soal redistribusi. Oligarki ini persoalan pokoknya adalah redistribusi. Ketika Soekarno membuat pledoinya, rakyat Indonesia bekerja siang malam dengan upah 6 kilogram beras per hari. Saya tanya sama Jumhur Hidayat, Ketua Umum Serikat Buruh se-Indonesia, KSPSI, apakah ada perubahan?
90 tahun dari Soekarno membuat pledoi, 77 tahun dari kita merdeka. Upah buruh di zaman Soekarno menggugat di pengadilan sama dan lebih buruk daripada upah buruh sekarang. Itulah yang disebut sebagai persoalan redistribusi. Jadi di redistribusi itu adalah bagaimana kita ini bisa menjadi kaya dari kita untuk kita semua. Bagaimana tanah-tanah itu dikembalikan kepada rakyat. Bagaimana orang tidak boleh lagi memiliki tanah 5 juta hektar, juta-juta hektar. Ini problemnya. Orang-orang yang berkumpul di Jakarta untuk menentukan calon-calon presiden itu tidak pernah membahas ini. Dia tidak peduli dengan ada grup-grup pengusaha besar yang menguasai juta-juta hektar. Juta hektar tuh saya kasih tahu rata-rata pemilikan tanah petani di Jawa Tengah ini cuma 0,23 hektar. Cuma 2.000 rata-ratanya tanam padi dan lain-lain. Hancur kita. Mereka nggak peduli. Itu redistribusi. Yang ketiga, dalam tulisan saya itu saya membahas tentang global politik. Sekarang saudara-saudara, saudari, ibu-ibu sekalian sangat mencekam di dunia ini setelah perang Ukraina dan Rusia. Orang itu tidak ngerti atau pura-pura tidak ngerti. Sebentar lagi akan perang antara Amerika dan Cina karena kemungkinan besar kasus Taiwan yang akan diserbu oleh RRC akan mengakibatkan perang antara Barat dan RRC. Dan itu Amerika, India, Jepang, dan Australia sudah membentuk sekutu namanya Quad seminggu lalu. Ini perang akan datang persis tahun 1942 ke arah 45. Akan perang di Pasifik, Indo-Pasifik, karena ada 3 triliun US dollar di situ dan kita berebut uang 3 triliun US dollar di situ. Ini akan perang dalam waktu dekat. Kemudian apa? Kemudian kita menumpuk utang belasan triliun utang kita sekarang. Kita nggak punya daya. Nggak punya daya untuk membayar utang-utang ini. Sekarang Sri Mulyani ke Amerika mengemis dan lain-lain untuk mendapatkan utang baru 1.000 triliun. Waktu bang. Nah, dengan 3 itu saya menggambarkan pentingnya kita menemukan pemimpin baru, pemimpin yang kuat, pemimpin yang mencintai rakyatnya, yang hanya bisa digalang dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Pertemuan-pertemuan rakyat. Itulah inti daripada kehadiran saya dalam tema anti oligarki ini. Karena kalau ini ketemu pemimpin baru nanti yang dibandari oleh oligarki, maka dia harus mengabdi kepada tuannya yang membandari itu. Mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan mega bintang seperti ini, gerakan-gerakan lain yang dimotori Pak Sukri, Pak Doli, teman-teman lain di Indonesia, mungkin ke depan Pak Sugeng Waras di Bandung, Jawa Barat, kita mudah-mudahan mampu menciptakan suatu kondisi di mana konsolidasi people power itu, kekuatan rakyat itu menentukan nasibnya sendiri, membebaskan Indonesia dari ketergantungan asing, membebaskan Indonesia dari penindasan-penindasan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.